Baik, perkenalkan nama saya Ishak Hendriko di Linus Scrum. Tugas saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas proyek pemrograman, yaitu penggunaan aplikasi yang saya buat, yaitu adalah aplikasi laundry berbasis website. Jadi sebenarnya laundry ini saya jalankan di lokal menggunakan XAMPP karena saya menggunakan PHP dan JavaScript sebagai kode editor. Baik, langsung saja segera saya melakukan cara penggunaannya. Di sini nanti kita setelah membuka localhost di laundry akan ada dua pilihan, yaitu panel login dan ada di sini cek status cucian. Nah, cek status cucian ini ditujukan untuk aktor user karena yang untuk akses login hanya dilakukan oleh aktor admin. Setelah kita klik cek status cucian, di sini kita akan nanti muncul nomor nota. Nah, nomor nota ini nanti akan didapatkan setelah melakukan transaksi di panel admin. Nah, baik, seperti kalian lihat di sini ada tabel user yang dimana nanti usernya ini adalah admin yang seperti untuk username di awal tadi. Nah, kalau di sini passwordnya itu sebenarnya admin, cuma karena terinskripsi menjadi angka-angka seperti ini. Baik, saya masukkan kata sandinya yaitu admin 123. Nah, setelah masuk nanti di sini akan muncul panel admin. Nah, dashboard. Nah, ini adalah panel dashboard yang dimana di dashboardnya kalian bisa melihat ada yang laundryan belum diproses, ada yang dalam proses, ada yang diambil besok dan ada diambil hari ini. Jadi ini kayak semacam statusnya. Nah, di sini kita melihat berita informasi. Jadi nanti beberapa admin login itu dapat secara online itu dapat seperti melakukan pemberitahuan kepada admin lain mungkin mengenai transaksi orderannya. Nah, yang kita akses itu menu pertama itu adalah menu pelanggan. Nah, di menu pelanggan ini kita bisa melihat bahwa di sini ada data pelanggan. Nah, data pelanggan ini adalah user yang kita buatkan data di database. Nah, tujuannya user dibuatkan data supaya nanti untuk melakukan proses transaksi selanjutnya itu kita hanya menggunakan kode pelanggan pemanggilannya agar lebih mudah, karena data pelanggan ini sudah tersimpan seperti alamat, nomor HP itu di database karena sifatnya online. Nah, jadi kita menyimpan data pelanggan hanya sekali saja untuk satu user, dan begitu pun dengan user baru, tujuannya agar nomor HP, alamat dan sebagainya itu tidak perlu dijelaskan kembali, sehingga mungkin nanti akan disampaikan oleh usernya jika ada perubahan data. Nah, di sini seperti yang kita lihat ada data pelanggan. Nah, di sini kode pelanggannya saya atur menggunakan integer, nama pelanggannya menggunakan varchar, tanggal tipe data untuk tanggal tipe date, nomor handphone itu menggunakan integer. Nah, di sini ada autofill-nya ini karena saya sudah pernah coba ya. Nah, di sini ada alamat. Nah, alamat itu saya pakai char karena biasa pakai blok campur angka sama teks. Nah, untuk tambah pelanggan kita di sini bisa simpan. Contoh saya buat ini kode pelanggan baru. Contohnya di sini data pelanggan kan baru satu. Nah, baru nama saya ini Ishak. Nah, saya bisa tambah nih. Nah, kode pelanggan itu otomatis dia diurutkan. Kalau tadi 1 2 sebenarnya bisa bebas, kita bisa tulis 3. Nah, nama pelanggannya misalkan Nisa. Nah, tanggal daftarnya diatur yang sekarang mengikuti tanggal sekarang. Nomor handphonenya misalkan samakan saja. Alamatnya misalkan Jalan BTP. Nah, kita simpan, nanti akan muncul alert bahwa data telah tersimpan. Nah, di sini seperti kita lihat, nah ini kode pelanggannya seperti yang kita atur tadi, namanya, tanggal daftarnya, nomor handphonenya, alamatnya. Nah, nanti datanya ini kita bisa kelola juga, kita edit, ataupun misalkan user pelanggannya sudah tidak aktif, kita hapus datanya. Nah, setelah ke pelanggan kita ke transaksi. Nah, di transaksi ini ada dua menu lagi, yaitu data order dan list order. Nah, data order ini nota ini nanti akan otomatis tergenerate sesuai urutan transaksi. Nah, berarti ini sudah melakukan transaksi ke-16. Nah, ini tanggal transaksinya bisa diatur, misalkan saya atur transaksi sekarang. Nah, layanannya ini ada 4. Nah, layanan nanti ini kita bisa pilih, kita bisa kelola juga jenis layanannya. Tapi di sini saya akan contohkan melakukan satu transaksi misalkan. Nah, di sini misalkan di sini cuci kering. Nah, nanti setelah kita memilih layanan, nanti otomatis di sini ada nama layanan, biaya, dan satuannya itu otomatis terisi karena sudah diatur.
Nah, nama lainnya misalkan cuci kering, itu biayanya kalau cuci kering itu biayanya 5.000. Nah, jumlahnya kita atur. Misalkan kita nanti timbang di tempat di lapangan gitu kan, misalkan 2 kilo, nanti dia otomatis dia kali 2. Nah, jadi 2 dikali 5 menjadi 10.000 harganya. Satuannya kilogram. Nah, kalau kita tambah di sini otomatis dia akan membuat semacam list ya. Nah, ini kalau list. Nah, kalau dia hanya melakukan akses seperti ini, kita bisa langsung pilih pelanggannya. Nah, tapi contohnya saya kasih dua kondisi, dimana kalau nanti satu pelanggan nanti ini dia akan melakukan dua jenis barang kalau istilahnya ya. Nah, nanti misalkan dia ingin mencuci karpet. Nah, karpet kan dia pencuciannya terpisah, beda dengan cuci kering. Cuci kering itu biasa untuk kayak pakaian, baju sehari-hari. Nah, misalkan jumlahnya misalkan 1. Nah, di sini juga layanan karpet ini satuannya beda. Kalau yang tadi kilogram, nah ini meter. Nah, misalkan di sini jumlahnya 1 nih. Misalkan berapa ya? 5 meter lah karpet misalkan. Nah, harganya tuh 35.000. Nah, kita tambah. Nah, otomatis nanti akan terbuat 2 list ordernya. Nah, pelanggannya nanti misalkan kita atur ke yang sebut tadi Nisa. Nah, deadline-nya kita bisa atur, berarti mulai sekarang deadline-nya tuh kita perkirakan kira-kira orderan yang cuci kering sama karpet itu bisa kapan dikerjakan. Misalkan saya ambil target 5 hari. Berarti kalau misalkan sekarang tanggal 19, saya order itu tanggal batasnya sampai 24. Nah, jamnya bisa diatur, misalkan aturnya jam 12 siang, berarti 12.00. Nah, catatannya kita bisa atur. Kalau catatan kita bisa atur. Nah, misalkan kita proses order. Nah, ketika kita melakukan proses order, di sini saya menambahkan fungsi di mana dia akan mencetak nota. Nah, mencetak nota nantinya ini akan mungkin dicetak, dikasihkan ke user. Nah, di nota inilah kalian bisa melihat ada semacam 4 angka ini. Nah, ini 4 angka ini akan digunakan nanti oleh user untuk mengakses menu yang tadi yang nomor nota nanti untuk tracking status proses pencuciannya. Nah, di sini akan dicetak. Setelah pencetakannya, notanya sudah dikasih dan ada kodenya juga. Nah, di sini kalian lihat setelah saya melakukan proses order, maka tadi 16 menjadi 17. Maka ini untuk orderan selanjutnya. Nah, setelah kita ke data order, kita bisa lihat setelah kita melakukan transaksi, kita bisa lihat di data order. Nah, di sini ada list daftar dari pelanggan-pelanggan yang sudah melakukan transaksi. Contohnya di sini dari tanggal terlama sampai terbaru. Nah, di sini misalkan Nisa nih yang terbaru 45.000 misalkan. Nah, statusnya itu sudah diterima karena kita sudah mengambil bajunya misalkan. Nah, misalkan ketika sudah melakukan pencetakan nota. Nah, misalkan kita ada masukkan tadi nomor notanya. Nah, nomor notanya itu 0016 misalkan. Nah, ini maka otomatis akan tertracking sesuai yang di tabel data order tadi. Maka di sini statusnya masih diterima, belum dilakukan pencucian. Nah, ini tanggal masuknya, ini perkiraan selesainya. Karena kan saya bilang 4 hari, maka tanggal 24 jam 12 bisa diambil. Nah, biaya jasanya itu 45. Nah, maka setelah muncul data order, ketika kita mengklik opsi proses, maka simulasinya nanti itu orang laundrynya akan sudah melakukan proses pencuciannya ketika kita proses. Nah, misalkan suatu saat beberapa kemudian misalkan si user ini ingin mengecek apakah sudah diproses, maka dia bisa refresh. Nah, atau misalkan dia memasukkan kode ulang tadi. Nah, misalkan periksa, nah status maka akan tertulis masih dikerjakan. Yang dimana berarti pakaian sudah dikerjakan. Nah, misalkan kita klik selesai, maka di sini otomatis terselesai juga, berarti statusnya siap diambil. Nah, ketika misalkan siap diambil, maka si user ini nanti bisa datang ke laundry dan melakukan pembayaran. Maka ketika melakukan pembayaran nanti lunas, nah statusnya akan berubah menjadi telah diambil. Berarti kalau sampai sini
proses sudah selesai. Nah, laporan, untuk di fungsi laporan nanti kita bisa lihat di sini ada namanya transaksi jual dan ada pendapatan. Nah, pendapatannya ini bisa terbagi nanti. Tapi di sini bisa kalian seperti totalnya. Di sini total tahun ini, total bulan ini, total hari ini. Nah, di order tersebut pun di laporan tersebut pun ada namanya transaksi jual. Nah, transaksi jual berapa kali proses transaksi berlangsung. Nah, misalkan misalkan di tahun 2023 itu ada dua pelanggan melakukan transaksi, yaitu melakukan bulan ini 2 transaksi. Nah, 2 transaksi tersebut nanti ya otomatis menyesuaikan dengan pendapatan. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis layanan. Nah, jenis layanan tadi yang seperti kalian lihat. Nah, nanti ini beberapa layanan, 4 layanan standarnya, yaitu ada cuci kering, karpet, cuci setrika, dan setrika saja. Nah, biayanya pun berbeda-beda. Karpet paling mahal. Nah, di sini pun nanti kita bisa edit atau misalkan tambah jenis layanan baru, misalkan parfum gitu. Nanti misalkan tambah 3.000, misalkan kodenya tadi kan di sini 4, berarti kita bikin kode 5 saja. Kode 5. Namanya cuci kering setrika pengharum. Nah, satuannya nanti misalkan kilo. Nah, biayanya nanti 10.000 misalkan. Kita simpan. Oke, nanti akan ada alert box. Nah, otomatis dia ada tertambah 5. Nah, setelah jenis layanan nanti kita bisa ke admin. Nah, admin ini kita bisa tambah data admin. Nah, data admin nanti akan tersimpan terlist. Nah, di sini kan adminnya baru yang tadi saya login, yang password 123. Nah, untuk satuan nanti akan ada 2, yaitu kilo untuk pakaian dan ada meter untuk seperti karpet. Nah, satuan ini bisa kita edit, hapus, atau kita tambah nanti satuannya. Mungkin sekian dari proses penjelasan saya fungsi menu-menu dari panel admin ini dari sistem laundry tersebut. Nah, dengan adanya aplikasi ini saya harap user nantinya akan bisa melakukan pengecekan secara berkala melalui nota secara online. Tidak perlu, takutnya nanti kan biasa ada kejadian itu kalau usernya itu mungkin dia kira sudah selesai padahal belum. Jadi untuk yang info validnya nanti berdasarkan status yang diberikan di kode nota tadi pengecekannya. Oke, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan aplikasi laundry berbasis website ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.